Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai momentum sudut. Ya, definisinya adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan benda yang berputar. Untuk momentum sudut ini kebalikan dari momen inersia, yaitu kalau momen inersia kemarin adalah kesulitan untuk memutar benda, sekarang momentum sudut adalah kesulitan untuk menghentikan benda yang berputar. Ya, untuk rumusnya kita lihat L sama dengan I kali omega. Dengan L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Kalau kita lihat pada rumusnya, maka L ini nilainya sebanding dengan I. Jadi momen inersia sebanding dengan momentum sudut. Nah, artinya apa? Semakin besar momen inersianya, momentum sudutnya juga semakin besar. Kita ingat ya, momen inersia kemarin rumusnya apa sih? Adalah mr kuadrat. Ingat, ini rumus umumnya. Ya, misalkan apa? Kita bandingkan antara ban sepeda dengan ban truk. Nah, untuk yang sepeda, masanya kecil, jari-jarinya kecil. Dibandingkan dengan yang truk, masanya besar, kemudian jari-jarinya juga besar. Jika kita diminta untuk memutar, ingat momen inersia kesulitan untuk memutar benda. Jika kita diminta untuk memutar antara kedua benda ini, mana yang lebih sulit untuk diputar? Jelas yang truk. Karena apa? Masanya besar, jari-jarinya lebih besar. Maka semakin sulit untuk diputar, maka I-nya semakin besar. Ya, semakin dia I-nya besar, maka momentum sudutnya juga semakin besar. Artinya apa? Sekali benda ini nanti berputar, maka sulit untuk menghentikannya. Misalkan roda sepeda ya, ban sepeda dengan ban truk, kalau dia sudah sama-sama bergerak, maka mana yang lebih sulit untuk dihentikan? Jelas yang truk. Ingat ya, yang truk tadi sulit untuk digerakkan, I-nya besar. Sekali udah berputar, dia juga akan sulit untuk dihentikan. Maka L-nya juga besar. Sehingga apa? Momentum sudut akan sebanding dengan momen inersia. Dia sulit untuk digerakkan, sekali gerak juga sulit untuk dihentikan. Semakin sulit dihentikan, maka nilai L-nya semakin besar. Nah, sebagai contoh, misalkan sebuah bola pejal bermasa 10 kg berdiameter 20 cm, menggelinding dengan 10 putaran tiap sekon. Tentukan momentum sudutnya. Dari rumus ini, dari soal ini, apa yang dapat kita lihat atau kita ketahui? Yang pertama adalah masanya ya. Jadi massa bola ini adalah 10 kg. Nah, kemudian berdiameter, karena kita yang pakai adalah jari-jari, maka R-nya adalah 10 cm. Kemudian dia menggelinding 10 putaran tiap sekon. Omeganya adalah 10 putaran per sekon. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui, sudah satuannya sudah dalam SI belum? Untuk yang massa sudah. Maka yang R ini 10 cm kita ubah menjadi meter. Berapa nilainya? Yaitu 0,1 meter, atau saya lebih sering menggunakan notasi ilmiah 10 pangkat min 1 meter. Kemudian 10 putaran per sekon kita ubah omega di sini, satuannya harus radian per sekon. Maka artinya 10 putaran ini bisa kita tulis 10 putaran tiap 1 sekon. Nah, untuk sekonnya sudah sesuai, cuma 10 putarannya. Karena kita tidak boleh dalam putaran, harus dalam radian. 1 putaran berapa? Ingat, 1 putaran adalah 2 pi radian. Sehingga 10 kali 2 pi per 1. Nah, sama dengan berapa? 20 pi radian per sekon. Ya, ini 1 sekon. Nah, jika sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka L sama dengan I dikalikan omega. Ingat, I-nya ini apa? Momen inersia. Karena bendanya sudah diketahui, yaitu bola pejal, maka untuk bola pejal sendiri dia punya rumus momen inersia, yaitu nilainya adalah 2/5 mr kuadrat. Nanti kalian bisa lihat pada tabel-tabel momen inersia. Ya, ini rumus I-nya, kemudian dikalikan dengan omega. 2/5, masanya tadi berapa? Yaitu 10, kemudian jari-jarinya berapa? 10 pangkat min 1 kita kuadratkan. Nah, omeganya berapa? Yaitu 20 pi. Sekarang kita hitung nilainya. Ini sama ini dapat 2, ya kan? Sehingga di sini tinggal 2 kali 2, 10 pangkat min 1 kuadrat, jadinya berapa? 10 pangkat min 2 dikali 20 pi. Nah, 2 kali 2, 4, 4 kali 20 yaitu 80, sehingga hasilnya 80 pi kali 10 pangkat min 2. Atau kita bisa
itu kan 0,8 pi. Ya, satuannya apa? Kilogram, meter persegi per sekon. Oke, terima kasih.